Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Alfi. Di semester 2 ini ya, kita akan belajar mengenai geometri. Dahulu ya, kita akan belajar dulu mengenai geometri. Nah, geometri dimensi 3 yang akan pertama kita bahas adalah mengenai titik, garis, dan bidang ya. Terutama kedudukan dari titik, garis, dan bidang serta hubungan dari titik, garis, dan bidang. Tentu kalian sudah sangat mengenal ya, sudah sangat sering sekali mendengar titik, garis, dan bidang ya. Lalu apa sebenarnya definisi dari titik, garis, dan bidang? Nah, kita lihat titik ya. Nah, ini ada sebuah kubus ya. Nah, biasanya kita mengenal ya, ini titik A, titik B, titik C ya. Itu berarti titik ya, titik. Lalu apa itu titik? Titik itu ya tidak mempunyai ukuran. Jadi sesuatu yang tidak mempunyai ukuran, baik panjang, luas maupun volume. Jadi titik itu tidak ada yang besar, tidak ada yang kecil. Jadi tidak punya ukuran, tidak punya panjang, juga tidak punya luas, juga tidak punya volume, yaitu namanya titik ya. Oleh karena itu, titik itu dikatakan sebagai tidak punya dimensi, yaitulah titik. Nah, selanjutnya, lalu garis itu apa? Kalau dari kubus ini kita bisa tahu ya, ada garis EF, garis FG, garis GH ya, yang menyusun dari kubus ini. Nah, lalu garis itu apa? Nah, garis adalah tempat kedudukan titik-titik yang mempunyai ukuran panjang tetapi tidak mempunyai luas dan volume. Nah, jadi garis itu mempunyai panjang tapi tidak punya luas dan volume ya. Nah, oleh karena itu garis dikatakan berdimensi 1 karena dia hanya memiliki panjang saja ya, hanya memiliki panjang saja. Nah, pada kubus ini garis AB dibatasi oleh dua titik, yaitu titik A dan titik B ya. Begitu juga garis BC dibatasi oleh titik B dan titik C ya. Jadi sebuah garis itu dibatasi atau dihasilkan dari dua buah titik. Selanjutnya adalah bidang. Kita sudah mengenal bahwa titik, garis sudah, sekarang adalah bidang. Bidang itu apa? Kalau dari kubus ini kita biasanya menyebutnya bidang ABFE, bidang ABCD. Lalu bidang itu apa? Bidang adalah daerah yang dibatasi oleh garis. Jadi bidang ABFE dibatasi oleh garis AB, garis BF, garis FE, garis EA ya. Jadi sebuah bidang dapat terbentuk minimal oleh 3 garis ya, minimal 3 garis. Kenapa? Coba kalian membentuk bidang dari 2 garis, tidak bisa ya. Tapi kalau 3 garis, nah terbentuklah sebuah bidang, yaitu segi 3 gitu ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hubungan dari titik, garis, dan bidang. Nah, hubungan dari titik, garis, dan bidang yang pertama adalah melalui dua buah titik yang tidak berhimpit. Artinya itu tidak berhimpit itu tidak tumpukan, tidak dempet gitu ya, itu tidak berhimpit, hanya ada tepat satu garis. Jadi kalau ada dua buah titik ya, kalau ada dua buah titik, misalkan titik A dan titik B, hanya ada tepat satu garis AB. Tepat satu saja, tidak bisa dibuat garis yang lain. Coba Bu Alfi buat garis, kan tidak bisa. Kalau buat Bu Alfi buat garis yang warna hijau ini, maka harus ada titik lagi, yaitu C. Jadi dari dua buah titik hanya dapat dibentuk satu garis ya. Ini sifat yang pertama. Yang kedua, nah, jika sebuah garis memiliki dua titik sekutu itu artinya titik potong ya, titik potong atau titik tembus, titik potong ya, dengan bidang datar, titik tembus boleh, titik potong boleh ya, maka garis tersebut terletak pada bidang datar tersebut. Jadi jika ada garis itu punya dua titik sekutu, maka dia terletak pada bidang. Atau bisa dikatakan garis dikatakan terletak pada bidang itu jika memiliki dua titik sekutu. Contohnya ada garis HO. Apakah garis HO ini terletak pada bidang EOGH, EFGH? Ya, kenapa terletak pada bidang EFGH? Karena garis HO mempunyai dua titik sekutu dengan bidang EFGH, yaitu titik H dan titik F. Coba lagi,
ABFE. Apakah garis AB terletak pada bidang ABFE? Ya, kenapa? Karena garis ABFE punya dua titik sekutu, yaitu titik A dan titik B, gitu ya. Nah, selanjutnya sifat yang ketiga, melalui 3 buah titik yang tidak berhimpit atau tidak segaris, jadi titiknya tidak segaris, hanya ada tepat satu bidang datar. Ya, bentar. Jadi kalau ada 3 titik, itu bisa dibuat satu bidang datar. Tidak bisa lebih ya, satu saja ya. Kalau ada 3 titik, bisa dibuat bidang datar satu. Seperti halnya tadi, ya. Sebuah bidang datar minimal dapat dibentuk oleh 3 titik, ya. Minimal 3 titik. Kalau 2 titik tidak bisa. Selanjutnya, melalui sebuah garis dan sebuah titik yang tidak pada garis tersebut dapat dibuat satu bidang datar. Maksudnya apa? Kalau ada sebuah garis AB dan sebuah titik, maka ketiganya ini bisa dibuat sebuah bidang datar. Ini kan bisa ada garis lagi. Kenapa kok bisa ada garis lagi? Menurut sifat pertama tadi, Bu, kalau ada 2 titik maka bisa dibentuk satu garis, kita bentuk garis. Ini ada 2 titik lagi, bisa dibentuk satu garis. Nah, ada garis AC, garis BC. Terbentuklah sebuah bidang dari 3 garis, ya. Jadi kalau ada satu garis dan satu titik, kita bisa menggambar sebuah bidang, gitu ya. Selanjutnya, sifat yang kelima dan keenam, melalui 2 garis berpotongan hanya ada satu bidang datar. Melalui 2 garis sejajar hanya ada satu bidang datar. Artinya, atau bisa kita balik ya, 2 garis berpotongan itu hanya pada satu bidang datar. Jadi 2 garis dikatakan berpotongan itu jika mereka pada satu bidang datar saja. Satu bidang ya, terletak pada satu bidang, satu tempat, maka mereka bisa berpotongan. Mereka bisa sejajar itu jika mereka terletak pada satu bidang datar, ya. Coba kita lihat. Nah, ini ada 2 garis yaitu HF dan EG yang saling berpotongan di titik. Ini titik ini ya, hitam ini kita sebut titik O. Nah, 2 garis ini terletak pada satu bidang yaitu EFGH. Yang bawah. Oh, sebentar. Yang bawah, garis EA dan FB itu sejajar dan mereka terletak pada satu bidang datar. Bidang apa? A, B, F, E ya. Jadi 2 garis berpotongan itu hanya ada pada satu bidang datar. Bu, misalkan saya punya garis EG dan garis AC, apakah mereka berpotongan, Bu? Misalkan Bu Alfi punya EG dan DB, apakah mereka berpotongan, Bu? Ya tidak, karena mereka tidak terletak pada satu bidang. Itu ya. Selanjutnya kita belajar mengenai kedudukan titik, garis, dan bidang. Nah, yang akan kita bahas ada 4. Kedudukan titik dan garis terhadap bidang, kedudukan garis dan garis, kedudukan garis dan bidang, kedudukan bidang dan bidang dalam ruang nih ya, ada lanjutannya. Yang pertama, kedudukan titik dan garis pada bidang. Melalui sebuah titik dapat dibuat lebih dari satu garis, ya. Kalau ada satu titik itu bisa dibuat lebih dari satu garis.